Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini dalam rangkaian acara memperingati hari besar baginda Nabi Muhammad, dan juga tidak lupa yang kita hormati guru daripada gurunya Abuya Idris, Abuya Muhammad Acang. Kita doakan beliau segera sehat selalu, panjang umurnya, Allah mengabulkan hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, amin ya rabbal. Udah keluar aja udah. Udah keluar. Berarti 10 menit ya. Dan juga tidak lupa yang kita hormati juga sahibul acara Buya Idris, dan juga ada juga penceramah yang bernama dari Ustaz Yahya. Beliau Masya Allah setelah sekian lama tahun yang berlalu baru dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain tidak bukan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasannya ruh-ruh kita ini akan berkumpul. Sebelum ruh kita masuk ke jasad kita, ruh kita sudah berkumpul dulu di alam sana. Makanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dipertemukan lagi di dunia ini. Mungkin tapi hanya saja caranya bagaimana kita nggak tahu, kapannya di mananya kita nggak tahu. Itu semua urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak lupa penceramah kita yang barusan yang nomor 2, Kiai Haji Muhammad Bustomi, ya, Junaidi, Masya Allah. Dari mana yang terbesar? Dari tadi udah aja. Dari aja. Gua hantu kak, agak mirip hantu. Bercanda, ya, beliau Masya Allah tadi ngasih pencerahan yang Masya Allah luar biasa. Dan beliau emang ibu-ibu itu perempuan itu bahas perempuan biar agak lucu dikit ya. Kalau bahas laki-laki nggak ada yang pakai skincare. Kalau bahas perempuan ada skin. Tahu nggak harga skincare berapa harganya? Berapa? 200 itu kemurahan, benar nggak Bu? Benar nggak? Skincare buat istri berapa? Gope. Ada skincare yang lebih murah dari ini. Antum kalau kena air skincare-nya luntur. Ini ada skincare setahun nggak bakal luntur. Betul nggak Bu? Enggak Bu. Harga nggak nyampe 500, nggak nyampe 200, cukup 100. Harga jet blok, masih bocor. Ya. Insya Allah setahun itu gak bakal luntur. Insya Allah. Makanya di rumah-rumah yang pakai nobrok di masjid kayaknya pakai nobrok gak luntur. Silakan Bu, mukanya yang kayak tembok dipulas pakai nobrok. Alhamdulillah. Bu, semangat ya Bu. Semangat ya. Pak, semangat ya. Semangat. Gak ada suara. Khusyuk ya nih, kopi gak? Kopi gak? Gak ada rokoknya Bu ya. Ada rokoknya mas semangat. Bu, sehat. Pak, sehat. Alhamdulillah. Tahun kemarin kalau gak mau sama Bu ya. Bu ya, jangan naruh anak di ceramah terakhir. Temanya diambil semua sama orang. Tadi dari satu tahun itu bohong semua. Bingung mau ceramah apaan ini. Ya, tapi insya Allah apa yang Allah ilhamkan, apa yang Allah berikan, insya Allah akan kita keluarkan. Alhamdulillah. Membahas tentang maulid, membahas tentang kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang beliau katakan Ustaz Bustomi dan juga Ustaz Yahya mengatakan bahwasanya cinta tanpa bukti itu adalah buta. Betul nggak? Betul nggak? Mana ini garis semangatnya nih? Cinta tanpa bukti adalah banyak banget kamera di sini videoin gue. Kalian bukan loh gue. Gak ada yang punya, sorry ya.
Yang mau punya anak? Ya, cinta tanpa bukti adalah buta. Ada suatu cerita, dalil sudah diborong. Ayat Quran, hadis sudah diborong, cerita belum diborong. Makanya gue menghabisin cerita dalam jangka waktu 30 menit ini, insya Allah. Cerita untuk memotivasi kita, untuk agar kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Ada suatu anak di zaman siapa namanya? Pengalaman Al-Jibai, Syekh Ahmad Al-Jibai. Kan lupa, dulu jangan ngobrol ya. Konsen gua pecah nih. Tadi Ustaz Kiai Muhammad lagi ceramah, ada yang main Mobile Legends. Bukan ibu saya kerja anak-anak semua. Main Mobile Legends. Zaman sekarang anak zaman Gen Z apa sih namanya? Ya udah lama. Pokoknya cerita suatu anak yang mana ini anak hidup di zaman Syekh Ahmad Al-Jibai. Ini anak cintanya sangat-sangat cinta, sangat rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Ini anak yang seperti ini yang harus kita contoh. Anak yang seperti ini yang harus kita contoh, kita didik ke anak kita. Jangan beda dia bersama main mobil aja. Ini anak kita rasanya. Ini anak saya Ahmad Jibai, bukan anak saya Ahmad Jibai, bukan. Ini anak orang biasa. Tapi dia begitu besar rindu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga suatu hari ini anak tahu bahwasannya Syekh Ahmad Al-Jibai dengan gerombolannya mau pergi berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini anak, ya Allah, bermohon Syekh, anak ingin ikut, anak ingin bertemu dengan sang kekasih. Ini anak ini nggak tahu siapa Nabi Muhammad, nggak pernah melihat Nabi, tapi bisa sering begitu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan bukan perjalanan Jakarta Bogor, bukan perjalanan Jakarta kemana Rajat ini, bukan. Dari Tangerang ke Rajat itu nggak ada apa-apa. Ini perjalanan menempuh hari, menempuh minggu, bahkan menempuh bulan. Kata Syekh Ahmad Al-Jibai, udah ini diam di rumah. Hingga suatu saat umur ente udah cukup, baru ente boleh ikut. Diam dulu, ente masih kecil. Besok tidak ada lagi, Syekh, anak mau ikut, jangan. 3 hari berturut-turut, Syekh, anak mau ikut, jangan. Berjalan hari keempat rombongan Syekh Ahmad Al-Jibai. Sampai di kota Madinah, istirahat sebelum masuk kota Madinah, rombongan Syekh Ahmad Al-Jibai pun beristirahat. Sehingga ketika lagi istirahat atau orang yang duduk dekat dengan keretanya Syekh Ahmad Al-Jibai. Keretanya bukan kereta KRL, bukan kereta KRL, ini mah kereta kuda. Kereta kuda, bijak-bijak juga. Kayak gitu lah pokoknya, itu kereta kuda. Hasil pas dilihat ada darah yang mengalir dari bawah kereta tersebut. Ini darah siapa? Ada pengikut Syekh Ahmad Jibai, darah siapa? Coba lihat, takutnya ada hewan yang keinjak atau ada hewan yang nempel. Pas dilihat, Masya Allah, Bu. Bocah semua. Dengar ini. Pas dilihat itu siapa? Ternyata anak kecil tadi. Yang hatinya begitu bergetar untuk berjumpa dengan sang kekasih baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga singkat cerita, nggak lama dari situ anak meninggal di kota Madinah. Dikuburkan nggak jauh dari kuburannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun depan Syekh Ahmad Jibai beserta rombongan datang lagi ke kota Madinah untuk berziarah ke makam Nabi. Melihat itu makam anak kecil semakin mendekat kepada makamnya baginda Nabi Muhammad. Zaman sekarang ada yang mengatakan cinta, tapi cintaannya sepertinya anak.
Ada nggak? Berarti ibu-ibu cinta nggak sama Nabi Bu? Pak cinta nggak Pak? Buktinya udah kayak gini belum? Udah sempat tabungin uang belum buat pergi untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad? Itu anak kecil yang nggak punya akal yang untuk berpikir. Mereka berusaha untuk datang kepada Nabi, untuk mendekat, menghampiri Nabi Muhammad. Satu cerita lagi, masih panjang sebenarnya. Ada cerita lagi buat anak kecil nih, anak kecil. Kita didik, bukan nggak bisa, bukan. Karena nggak ada kemampuan. Karena nggak ada kemampuan buat orang tua mendidik anaknya untuk cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa Bu? Pak, orang tua zaman sekarang yang diperkenalkan kepada anaknya pertama kali adalah HP. Kenapa? Bukan saya yang ngomong, berarti kalian semua yang bicara. Karena cuma faktor. Ternyata ada yang membetulkan. Alhamdulillah. Berarti tesis saya nggak salah. Tesis anak nggak salah. Ada nanya kan? Banyak kan zaman sekarang orang tua memperkenalkan kepada anaknya yang pertama kali adalah HP. Sehingga mereka kecanduan dengan HP. Tapi orang dulu di kota Hadramut, di kota Tarim, tempat anak belajar, alhamdulillah. Buya itu juga belajar di sana, masya Allah. Ada seorang anak yang bernama Syekh Umar Bajahdar. Syekh Umar Bajahdar punya anak kecil, anak umur 4 tahun. Ini anak umurnya 4 tahun. Lihat nih, efek daripada seorang orang tua yang mendidik anaknya dengan Nabi Muhammad. Efek daripada orang tua yang memperkenalkan anaknya untuk kenal Nabi Muhammad itu dibandingkan orang tuanya. Ini efeknya. Lihat, overdosisnya di sini. Ketika seorang anak umur 4 tahun, 4 tahun, dengarin, 4 tahun, ngabur sama bapaknya, Bu, Pak, saya semalam mimpi dengan baginda Nabi Muhammad. Umur 4 tahun udah bisa mimpi dengan Nabi. Di mana dengan umur kita yang berapa puluh tahun kita hamparkan? Di mana dengan usia kita yang berapa puluh tahun kita buang di usia kemana aja? Gak ada yang mungkin untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang tuanya apa? Ente baru mimpi dengan Nabi. Itu biasa aja. Gak ada apa-apanya bagi orang tuanya. Perkembangbiakan lagi sehingga kau bisa langsung melihat yakobotan dengan wajahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Hadramut mimpi itu hal yang biasa. Mimpi Nabi Muhammad, tukang bengkel mimpi Nabi Muhammad, tukang pemulung mimpi Nabi Muhammad. Anak kecil apalagi mimpi Nabi Muhammad itu hal yang mudah. Bagi orang Hadramut itu hal yang biasa, hal yang mudah. Ada ibunya kembangkan lagi sehingga kau yakobo itu langsung bertatap wajah, bertatap muka nih kayak anak ente. Langsung bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga cerita di usia yang ke-9 tahun. 9 tahun usianya. Bukan 20, bukan 25, bukan. Baru 9 tahun. Ini dengerin nih ibu-ibu, bapak semuanya yang istri lagi hamil termasuk istri gue juga. Hadir lagi. Ya, ini dengerin di saat usianya 9 tahun, ini anak ya Allah udah minta izin sama bapaknya. Pak, anak mau izin apa? Anak mau berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen kumpul di sini, pengen kumpul. Kalau zaman sekarang Pak, Bu, apa? Izin dong mau pinjam HP, izin dong mau ke warung, izin dong mau pinjam motor, mau keluar. Itu anak zaman sekarang. Di usia 9 tahun dia udah izin sama orang tuanya untuk berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata bapaknya apa? Tar dulu, tunggu. Anak mau nanya amal dulu, anak dulu. Baru gini bapaknya singkat cerita 5 menit lagi, singkat cerita. Tadi dikasihnya 30 menit. Ya bisa nomor 1 kami korupsi waktu 5 menit. Makro 5 menit. Udah jangan salahin gua kalau gua sebentar. Sehat. Mas saya beliau ya ada sapi kan.
Gijar langsung ada sapi. Ya, sampai mana tadi bang? Sapi ini. Oh, hasil anak sumbang dulu bang. Hah? Oh, ditanya dulu sama gurunya. Ditanya dulu ke gurunya. Ya, tinggal cerita, ditanya dulu sama gurunya, hai guru, ini anak-anak bla 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 bla. Kata gurunya apa? Tahan dulu, oh muridku. Kau tanya sama itu anak, kalau misalnya dia ngikutin orang, niru orang, gak usah. Jangan kau izinin buat kumpul bersama Nabi Muhammad. Tapi kalau kau tanya kata dia enggak niru, enggak ikutin, izinkan. Ulang si bapak tadi berjumpa dengan anak, tanya, ente ngikutin orang enggak? Ente niru orang enggak? Terus ini kemauan dari dia sendiri, silahkan. Kata bapaknya silahkan. Di usia 9 tahun, anak Syekh Umar Bajajah berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad. Kemana anak-anak kita? Ayo, memang kata baginda Nabi Muhammad SAW, sepaling baiknya zaman adalah zaman Nabi. Lalu setelah semakin buruk. Akan tetapi jangan kita jadikan anak kita menjadi penyebab keburukan zaman tersebut. Itu yang harus kita tanamkan buat anak kita. Kata Ustaz Yahya, kata beliau, hidupkan baginda Nabi Muhammad di rumah. Maksudnya apa? Kenalkan Nabi Muhammad kepada orang yang ada di rumah. Lakukan sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad di rumah. Pakai sholat sunnahnya, wudhunya, sholat duhanya, sholat witirnya, hidupkan itu sunnah di rumah. Insya Allah, ini masih bulan Maulid, masih bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mudah untuk kita berjumpa dengan seseorang yang kita rindu. Sangat mudah untuk kita berjumpa dengan seseorang yang kita kasihi, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana permintaan seorang sahabat Nabi. Ada orang kafir, ada orang non-muslim. Mereka berkomentar, ini terakhir, komentar terakhir. Mereka berkomentar mengenai tentang sahabatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkomentar, permintaan sahabat Nabi begitu dahsyat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain mereka mengatakan mara'aitu ahadan yuhibbu ahadan yuhibbuka, kamu biasa di Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai temannya melebihi dibandingkan temannya Nabi Muhammad mencintai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau sahabat Nabi kalau cinta, Nabi ngomong A, Nabi ngomong B, Nabi ngomong C. Bu, tadi anak bilang kalau misalnya cinta sama Nabi itu butuh bukti. Mereka para sahabat membuktiin. Ketika mereka tidak suka dengan suatu perkara, tapi ini disukai oleh Nabi Muhammad, mereka akan suka. Tapi ketika mereka tidak suka dengan perkara, tapi tidak disukai oleh Nabi Muhammad, mereka tinggal. Contoh, kawan. Contoh, perlu kasih contoh mana? Pernah suatu hari Nabi Muhammad diberikan makanan. Bertamu ke rumah salah satu sahabat, diberikan makanan oleh Sohibul Bait tadi. Akhirnya Nabi Muhammad gak disentuh, gak dimakan sama Nabi Muhammad. Kenapa gak dimakan, Beb? Karena di situ ada bawang putih. Karena di situ ada bumbu yang tercampur dengan bawang putih. Nabi Muhammad gak makan bawang putih. Kenapa? Nabi Muhammad kalau zikir langsung ke Allah. Nabi Muhammad kalau ngomong didengar oleh para malaikat. Nabi Muhammad selalu berceramah. Nabi Muhammad selalu berjumpa dengan orang banyak. Takutnya kalau dimakan itu lauk yang ada bumbu bawang putihnya, bau mulut Nabi. Cium sama Allah, bau Nabi malu. Kecium sama malaikat, bau Nabi malu. Kecium sama sahabat, bau Nabi malu.
Sahabat yang demen bawang putih ditinggalin langsung. Nabi gak melarang. Nabi tidak menghalalkan untuk makan bawang putih, silahkan. Makan bawang putih silahkan. Nabi gak melarang. Nabi tidak menghalalkan. Hanya saja Nabi tidak memakan. Semua sahabat meninggalkan bawang putih. Sejak hari itu gak ada sahabat yang masak menggunakan bawang putih. Sallu ala Muhammad. Khamar. Siapa orang-orang yang tidak suka khamar? Minuman setiap hari khamar. Sehingga Nabi melarang. Nabi tidak suka sama yang namanya khamar. Ditinggalkan itu semua. Untuk baginda Nabi Muhammad. Apa yang boleh kita berikan untuk baginda Nabi Muhammad? Apa yang boleh kita perjuangkan untuk Nabi Muhammad? Introspeksi diri sendiri. Kita berjuang